don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Indra Syafri tetap panggil Weber Jardim dan Jens Raven untuk TC Timnas Indonesia. Timnas Indonesia versus Jepang, Kaoru Mitoma ancam skuad Garuda. Calvin Verdonk mulai nyaman jadi bahan eksperimen Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pascal Struijk kirim kode siap perkuat Timnas Indonesia. Siap-siap Shin Tae-yong antar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Usai dihujat netizen saat bela Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam unjuk gigi dengan cetak gol dan bawa Port FC menang. Halo Football Lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Terima kasih. Indra Syafri tetap panggil Weber Jardim dan Jens Raven untuk TC Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri mengatakan Weber Halim Jardim dan Jens Raven akan dipanggil untuk pemusatan latihan TC pada 26 Oktober 2024. Namun, ia belum bisa memastikan kedua pemain itu dapat bergabung atau tidak. TC itu akan dijalani skuad Garuda Nusantara sebagai persiapan tampil dalam Piala Asia U20 2025. Pesta sepak bola Asia usia muda itu akan berlangsung di Cina pada Februari mendatang. Indra mengatakan dalam 30 pemain nanti juga termasuk Weber dan Jens. TC akan berlangsung di Bali pada 26 Oktober dan Jepang pada 4 November 2024. Weber dan Jens Raven kami panggil lagi. Apakah mereka bisa gabung di TC? Kami akan lihat nanti, kata Indra di Jakarta, dikutip Sabtu 19 Oktober 2024. Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan, TC kali ini digelar untuk membentuk kekuatan tim dan memantau perkembangan pemain. Namun, ia tidak masalah jika pemain absen dari TC karena mendapat jam terbang di klub. Kalau bisa datang, oke. Tidak bisa datang karena main di klub, oke, kata Indra. Saya sudah bilang kalau diperlukan klub dan pasti main, kami kasih, tukas pria berusia 61 tahun itu. Indra mengatakan paling terpenting pihaknya mengetahui perkembangan pemain di klub masing-masing. Hal itu membuat PSSI menjaga hubungan baik dengan asal pemain. Kami perlu komunikasi baik antara saya dengan pelatih klub, ujar Indra. Itu saya lakukan dengan pelatih klub dan manajemen klub. Semua bisa dikomunikasikan dengan baik, tandasnya. Masyarakat Malaysia iri Indonesia dan Thailand bahas sepak bola Asia Tenggara, kemana fam? Kedua sosok itu diketahui berjumpa di Bangkok, Thailand, beberapa waktu lalu. Ia berjumpa lamsam dalam rangka pertemuan ketua-ketua umum Federasi Sepak Bola di Asia Tenggara. Setelah pekan lalu Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nuaphan Lamsam atau Madampang, berkunjung ke Indonesia. Kini giliran saya diundang untuk berdiskusi dengan para Presiden Federasi Sepak Bola dari Asia Tenggara di Thailand, kata Eric. Menteri BUMN itu mengatakan PSSI dan FAT punya komitmen kuat terus memajukan sepak bola Asia Tenggara. Tentunya hal tersebut agar sepak bola Asia Tenggara dapat bersaing dalam kancah Asia dan dunia. Kami mendorong agar sepak bola di Asia Tenggara mampu membangun pembinaan usia muda yang berjenjang. Kompetisi yang lebih kompetitif termasuk perbaikan kualitas wasit agar bisa bersaing di level Asia, ujar Eric. Pertemuan itu ditanggapi serius oleh masyarakat Malaysia. Mereka heran mengapa FA Malaysia FAM tidak dilibatkan meski sama-sama berada di Asia Tenggara. Tidak terlihat wakil dari Kelana Jaya Alamat FAM ketika pertemuan Erick Thohir dan Madampang yang membahas soal perkembangan terkini sepak bola wilayah ini, bunyi unggahan akun TikTok @astroarena. Tidak ada tempat duduk untuk Malaysia atau kesibukan jadi penghalang? Lanjut akun itu. Mereka lalu curiga Malaysia sama sekali tidak mendapat undangan pertemuan. Namun, hal tersebut sepertinya tidak mungkin lantaran FAM merupakan salah satu yang aktif di kawasan.
Tidak diketahui dengan pasti mengapa wakil FAM absen dalam pertemuan tersebut. Yang pasti, hal itu dikeluhkan oleh warga Malaysia. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Timnas Indonesia versus Jepang, Kaoru Mitoma ancam skuad Garuda. Sayap serang Timnas Jepang, Kaoru Mitoma, menebar ancaman jelang timnya bertandang ke markas Timnas Indonesia. Ia sesumbar, samurai biru belum pernah kalah di laga tandang. Timnas Jepang akan bertandang ke markas Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada 15 November 2024. Pertandingan itu merupakan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga laga keempat, Timnas Jepang belum pernah merasakan kekalahan. Tim besutan Hajime Moriyasu itu memimpin klasemen grup C dengan koleksi 10 poin dari 3 kemenangan dan 1 kali imbang. Dalam 2 laga tandang terakhir, Mitoma dan kawan-kawan tampil luar biasa. Mereka berhasil menggulung Timnas Bahrain 5-0 dan mempermalukan Timnas Arab Saudi 2-0. Ia mengatakan catatan apik ini menjadi modal positif menjelang bertandang ke Indonesia dan Cina. 2 laga tandang berikutnya akan berat, tapi kami belum kalah, kata Mitoma dilansir dari Soccer King, Minggu 20 Oktober 2024. Jadi kami ingin memenangkan laga tandang dengan baik dan mencapai titik di mana kami bisa mencetak gol di 2 laga tandang berikutnya, tambah pemain Brighton dan Hove Albion itu. Setelah bertandang ke Indonesia, Timnas Jepang juga akan bertamu ke markas Timnas Cina. Pertandingan itu akan berlangsung di Xiamen Egret Stadium, Xiamen, Cina pada 19 November 2024. Di sisi lain, Timnas Indonesia saat ini merupakan satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong mengoleksi 3 poin dari 3 kali imbang dan 1 kekalahan. Calvin Verdonk mulai nyaman jadi bahan eksperimen Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Biasa bertugas sebagai bek sayap kiri. Dia menjadi bek kiri saat pertandingan melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diprediksi tujuan dari Shin Tae-yong adalah agar timnya bisa bermain lebih menyerang. Menggunakan pakem 5 bek, Saina Patinama menjadi bek sayap kiri, Verdonk, Jay Itzes, dan Mas Hilger menjadi bek tengah. Di sektor bek kanan ada Asnawi Mangkualam. Tujuannya agar Verdonk bisa lebih maju dan membantu sektor penyerangan. Calvin Verdonk menjelaskan dia cukup nyaman berada di posisi baru ini. Selama di NAC Breda, dia sering bertugas sebagai bek sayap kiri dan bisa maju sebagai winger. Sistem itu adalah milik saya. Anda tidak memiliki banyak duel dengan striker yang panjang. Banyak waktu untuk menguasai bola, membangun serangan. Anda bisa menguasai permainan, kata Calvin Verdonk. Bek berusia 27 tahun ini menambahkan, dia sebenarnya lebih percaya diri bermain dengan formasi 4 bek. Verdonk akan bertugas sebagai bek kiri dan lebih banyak menguasai bola. Menurutnya, sistem ini lebih familiar karena dia biasa bermain dengan formasi tersebut. Namun, saya juga lebih menyukai sistem yang lebih sentral dengan 4 pemain bertahan. Karena Anda akan lebih banyak terlibat dalam permainan daripada sebagai bek kiri. Anda juga dapat bermain dalam duel dengan lebih mudah, lanjutnya. Verdonk menambahkan, dia memang memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi sebagai pemain belakang. Hal ini yang membuat dia bisa lebih aktif dalam membantu serangan dan bertahan. Namun, dia cukup percaya diri mendapatkan tugas sebagai bek tengah di skuad Garuda. Sebagai seorang pemain belakang, Anda seringkali menghadapi pemain yang cepat dan bertubuh besar. Terkadang kaki kiri yang lebih suka masuk ke dalam. Anda harus lebih banyak berputar dan berbalik. Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih suka bermain di tengah, tetapi itu lebih menyenangkan, tutupnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no
Pascal Struijk kirim kode siap perkuat timnas Indonesia. Siap-siap Shin Tae-yong antar skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Back Leeds United, Pascal Struijk kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Pirol, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Pirol yang meninggalkan komentar. Ia menulis Indonesia is calling atau Indonesia memanggil Pascal Struijk. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Caoimhin Dix dan Mees Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam bola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, back yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar ini dapat diandalkan sebagai back tengah sebelah kiri. Back 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mees Hilgers dan Jay Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Denie van Laar, juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denie van Laar. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, back bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja saat tandang ke markas Australia 20 Maret 2025, menjamu Bahrain 25 Maret 2025, kedatangan Cina 5 Juni 2025 dan bermain di kandang Jepang 10 Juni 2025. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Pascal Struijk, beredar kabar sosok Jair Uriye de Walt Royal Antwerp FC dan Ole Romani FC Utrecht terus diburu PSSI. Karena itu, menarik menanti siapa pemain ternama selanjutnya yang bergabung dengan timnas Indonesia. Usai dihujat netizen saat bela timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam unjuk gigi dengan cetak gol dan bawa Port FC menang. Pertandingan pekan ke-10 Thai League 1 itu digelar di 80 Birthday Stadium, Nakhon Ratchasima, Sabtu 19 Oktober 2024. Laga baru berjalan 3 menit, Port FC berhasil unggul cepat atas Nakhon Ratchasima. Back Nakhon Ratchasima, Nick Ansel, melakukan gol bunuh diri ke gawang timnya. Selang 4 menit kemudian, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol dicetak oleh penyerang Nakhon Ratchasima, Davison Fernandes. Usai mencetak gol itu, tuan rumah semakin memberikan tekanan kepada Port FC. Benar saja, memasuki menit ke-10, Nakhon Ratchasima kembali unggul lewat gol Phiraphat Khamphang usai menerima umpan Gehoula. Upaya Port FC untuk membalas gol kedua dari Nakhon Ratchasima masih belum menemukan titik temu. Kendati demikian, Port FC tidak menyerah begitu saja. Pertandingan kembali berjalan seru setelah Port FC mencetak gol keduanya lewat aksi Felipe da Silva. Skor imbang 2-2 bertahan hingga babak pertama selesai. Asnawi Mangkualam yang disimpan akhirnya bermain pada menit ke-77. Ia masuk untuk menggantikan Tarasak Poipimai. Masuknya Asnawi Mangkualam menambah nafas segar untuk Port FC. Benar saja, mantan pemain PSM Makassar itu berhasil mencetak gol ketiga untuk Port FC. Asnawi Mangkualam mencetak gol indah usai menerima umpan K.D. Romram pada menit ke-79. Ini merupakan gol pertama Asnawi Mangkualam di Port FC. Tertinggal gol itu membuat Nakhon Ratchasima terus memberikan tekanan.
Rapatnya lini belakang Port FC tidak mampu bagi tuan rumah untuk mencetak gol penyama kedudukan. Pertandingan pun selesai untuk kemenangan Port FC atas Nakhon Ratchasima dengan skor 3-2. Asnawi Mangkualam menjadi pahlawan kemenangan untuk tim asuhan RV Chaichok. Asnawi Mangkualam menunjukkan dirinya bahwa ia mampu bermain apik. Sebelumnya penampilan Asnawi Mangkualam disorot netizen saat membela timnas Indonesia melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15/10/2024. Dalam laga itu, Asnawi Mangkualam bermain sejak menit pertama dan dipercaya menjadi kapten tim menggantikan Jay Inces. Asnawi Mangkualam bermain selama 85 menit dan ditarik keluar menggantikan Pratama Arhan. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Media Vietnam bingung saat ada desakan pecat Shin Tae-yong padahal timnas Indonesia baru kalah sekali. Nama Shin Tae-yong belum lama ini memang sempat trending di X setelah timnas Indonesia menjalani laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda baru selesai menjalani 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong melawan Bahrain dan Cina dalam laga ketiga dan keempat grup C. Dalam laga ini, timnas Indonesia menelan hasil kurang maksimal. Skuad Garuda hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 lawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Dengan hasil itu, pencinta sepak bola tanah air pun mengucapkan rasa kecewanya karena timnas Indonesia kalah. Buntut kekalahan itu, penggemar timnas Indonesia bahkan sempat mendesak Shin Tae-yong untuk dipecat. Seruan ini ramai jadi perbincangan di media sosial karena timnas Indonesia meraih hasil tak maksimal. Media Vietnam Soha ikut bingung seruan pemecatan Shin Tae-yong ramai jadi perbincangan. Padahal pelatih asal Korea Selatan itu baru menelan kekalahan sekali dari 4 pertandingan yang dilakoninya. Timnas Indonesia sebelumnya meraih 3 hasil imbang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menahan imbang Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan 2-2 lawan Bahrain. Kemudian menelan kekalahan sekali dari Cina, dan situasi ini membuat Shin Tae-yong ditekan untuk dipecat. Setelah timnas Indonesia kalah dari Cina pada malam 15 Oktober, para penggemar mengajukan tuntutan untuk memecat pelatih Shin Tae-yong, tulis Soha. Setelah tim Indonesia kalah 1-2 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, kampanye seruan agar pelatih Shin Tae-yong mundur. Dengan tekanan itu, media Vietnam bingung karena tim Merah Putih baru menelan kekalahan sekali. Kekalahan perdana dirasakan timnas Indonesia pada putaran ketiga ini, tetapi langsung ada tekanan tersebut. Media Vietnam ini menjabarkan bagaimana The Golden State Warriors dan Thailand yang harus merasakan hasil tak memuaskan pada putaran ketiga kala itu. Mereka mengatakan bahwa Vietnam dan Thailand kala itu juga keok di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam artikel Soha tersebut, padahal Shin Tae-yong sebelumnya dipuji karena sukses menahan tim langganan Piala Dunia. Namun, setelah menahan kekalahan sekali, pelatih asal Korea Selatan tersebut langsung menghadapi tuntutan pemecatan. Situasi ini membuat media Vietnam terkejut karena peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya belum berakhir. Situasi ini bahkan membuat media Vietnam itu menanyakan karena penggemar sepak bola Indonesia tiba-tiba berubah. Padahal sebelumnya mereka memuji Shin Tae-yong, tetapi dalam beberapa saat mereka menuntut pemecatan tersebut. Media Vietnam ini menduga hal ini terjadi karena Shin Tae-yong memiliki banyak pemain naturalisasi, tetapi hasil yang didapatkan tak sesuai harapan. Setelah timnas Indonesia menelan kekalahan, memang Shin Tae-yong masih menjadi sorotan. Namun, sang pelatih menekankan bahwa perjuangan tim Merah Putih belum berakhir. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough.
Ada perjanjian dengan PSSI, Shin Tae-yong wajib datang langsung ke pertandingan Liga 1 2024/2025 demi cari pemain untuk timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kata Arya Sinulinga, Erick Thohir meminta itu agar Shin Tae-yong mempunyai kedekatan dengan para pemain dan pelatih di klub Liga 1 2024/2025. Dalam beberapa pekan terakhir, juru taktik asal Korea Selatan itu aktif untuk datang langsung ke pertandingan Liga 1 2024/2025. Biasanya, Shin Tae-yong hanya meminta asisten pelatihnya di timnas Indonesia untuk datang ke pertandingan Liga 1 2024/2025. Yang pasti Pak Erick Thohir itu salah satu permintaannya adalah Shin Tae-yong harus turun ke bawah dan melihat permainan di Liga 1 2024/2025. Shin Tae-yong juga harus banyak berkomunikasi dengan pelatih. Ini juga bagian dari satu perjanjian antara Pak Erick Thohir dengan Shin Tae-yong, kata Arya Sinulinga. Lanjut Arya Sinulinga, ada maksud dan tujuan dari Erick Thohir meminta Shin Tae-yong datang ke pertandingan Liga 1 2024/2025. Erick Thohir ingin komunikasi Shin Tae-yong dengan pelatih di Liga 1 2024/2025 berjalan lancar. Pak Erick Thohir sudah meminta Shin Tae-yong supaya komunikasi semakin lancar dengan pemain dan pelatih di klub. Shin Tae-yong bisa melihat langsung, bukan hanya dari rekaman video pertandingan, kata Arya Sinulinga. Kata Arya Sinulinga, dengan hadir secara langsung, pasti itu akan membantu Shin Tae-yong untuk mencari pemain-pemain terbaik buat timnas Indonesia. Apalagi sebentar lagi timnas Indonesia akan bertanding di ASEAN Cup 2024 alias Piala AFF 2024. ASEAN Cup 2024 akan digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Shin Tae-yong membutuhkan banyak pemain dari Liga 1 2024/2025. Sebab, Shin Tae-yong tidak akan memanggil pemain-pemain abroad karena ASEAN Cup 2024 bukan agenda resmi FIFA. Ini akan membantu Shin Tae-yong juga. Apalagi nanti di ASEAN Cup 2024 kemungkinan besar dia tidak bisa mengambil pemain abroad karena susah, kata Arya Sinulinga. Jadi pemain yang akan bermain itu ya dari klub Liga 1 2024/2025. Jadi mau tidak mau Shin Tae-yong harus melihat permainannya di Liga 1 2024/2025, ucap Arya Sinulinga. Lanjut Arya Sinulinga, Liga 1 2024/2025 saat ini sudah bagus dan ada kemajuan. Selain itu, kualitas pemain di Liga 1 2024/2025 juga semakin bagus. Regulai 8 pemain asing itu membuat pemain-pemain lokal kita bertarung untuk mengambil posisi. Jadi kalau mereka bertarung, pasti kualitasnya baik, tutup Arya Sinulinga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Minta lokasi laga tandang lawan timnas Indonesia dipindah. Media Korea Selatan sebut Bahrain pengecut. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan kembali melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut rencananya digelar di Stadion Gelora Utama Bung Karno SUGBK, Jakarta. Namun, Federasi Sepak Bola Bahrain FA belum lama ini mengajukan permintaan ke AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pertandingan ke tempat netral. Alasannya, yakni demi keselamatan para pemain. Bahrain FA mengklaim mendapat banyak ancaman dari supporter timnas Indonesia. Hal tersebut merupakan buntut hasil imbang antara Bahrain versus timnas Indonesia pada 10 Oktober lalu.
Kala itu Bahrain mampu menahan tim asuhan Shin Tae-yong dengan skor 2-2. Kekecewaan supporter timnas Indonesia bukan sekedar karena gagal menang tetapi disebabkan adanya beberapa keputusan janggal dari wasit. Salah satu yang paling menyakitkan adalah gol penyama Bahrain yang tercipta pada menit ke-99. Pasalnya tambahan waktu babak kedua hanya 6 menit. Fans Indonesia lalu meluapkan emosinya dengan menebar kritik ke akun media sosial FA Bahrain. Hal ini sekaligus menjadi dasar Bahrain FA mengajukan pemindahan lokasi pertandingan. Media asal Korea Selatan, Ocean, kemudian menilai permintaan PSSI-nya Bahrain itu sebagai sesuatu tindakan pengecut. Bahrain yang telah membuat marah Shin Tae-yong mengajukan permintaan pengecut untuk menggelar pertandingan di negara lain, tulis Ocean. Lebih lanjut, Ocean memprediksi permintaan Bahrain tersebut berpeluang ditolak FIFA. FIFA dan AFC mengizinkan negara ketiga menjadi tuan rumah jika ada keadaan yang tidak dapat dihindari, contohnya negara yang sedang berperang seperti Iran dan Palestina. Laga tandang Korea ke Palestina pada bulan November juga kemungkinan besar akan digelar di negara lain di Timur Tengah. Tampaknya permintaan Bahrain untuk menggelar laga melawan timnas Indonesia di negara lain akan ditolak, tulis Ocean. Sementara itu, Shin Tae-yong sebelumnya sempat memberikan pembelaan kepada netizen Indonesia yang melakukan penyerangan ke media sosial FA Bahrain. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai apa yang terjadi cukup wajar. Menurutnya, fans layak kecewa karena memang sudah dirugikan. 100% tidak masuk akal, karena kalau saya lihat orang Indonesia itu memang baik. Dan memang masuk akal apa yang mereka lakukan karena waktu itu keputusan tidak adil. Jadi itu memang sesuai saja. Kami pun datang bertandang ke mereka. Mereka pun harus bertandang ke kami, ucap Shin Tae-yong.